Laptop bisnis semakin lama semakin banyak dicari orang-orang karena durabilitas dan juga performanya yang bisa diandalkan dalam pekerjaan berat sekalipun. Dan bukan hanya terbatas untuk kalangan bisnis, namun laptop dari HP ini tuh bisa juga untuk power user. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop yaitu HP ProBook 445G7. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 4700U, RAM 16GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage NVMe sebesar 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 7 dengan shared memory sebesar 512MB, dan layar IPS panel 14 inci 8 bit dengan resolusi Full HD dengan refresh rate 60Hz. Model laptop yang Pichel review kali ini tuh terbilang umum lah ya. Nggak ada tampilan ataupun gimmick yang membuat laptop ini terlihat berbeda dengan laptop-laptop lainnya. Tampilan khas kantoran banget deh ini. Unit yang Pichel review saat ini tuh berwarna silver yang disebut HP sebagai Pike Silver Aluminium. Penamaan ini sepertinya mempertegas identitas material pembentuk pada laptop ini, yaitu aluminium. Tapi meskipun begitu, material aluminium tidak terdapat di seluruh bodinya. Material tersebut hanya terdapat pada display cover dan juga area palm rest-nya. Sementara untuk cover bagian bawah laptop ini tuh mempergunakan campuran plastik polikarbonat dengan fiberglass. Jadi walaupun namanya ada embel-embel plastiknya gitu ya, material ini tuh tergolong kuat dan juga tetap solid. Material logam aluminium pada laptop ini tuh nggak mencegah flex yang masih bisa kita rasakan pada area display cover dan juga keyboard. Sementara kalau untuk area palm rest ini untungnya masih terasa solid dan juga kokoh. Fokus pada bagian display cover, terdapat logo HP berwarna silver dengan chrome finish yang terletak tepat di tengah-tengah dari display covernya. Pada bagian dalamnya, warna yang ditampilkan ini tergolong dominan silver pada area palm rest dan juga untuk warna hitam ini terdapat pada bezel layar serta untuk keyboardnya. Beralih pada bagian bawah laptop, hanya terdapat 4 buah kaki-kaki karet yang berfungsi sebagai pijakan dari laptop ini. Kaki-kakinya terbuat dari karet keras, jadi untuk permukaan yang keras dan licin seperti meja, mika, ataupun melamin, laptop ini masih bisa bergeser dari posisinya. Dan di bagian ini juga terdapat grill ventilasi yang panjang dan bisa mensuplai udara segar ke dalam ruang mesin dari laptop ini. Secara dimensi, laptop ini hadir dengan ukuran 32,4 x 23,8 cm dengan ketebalan 1,8 cm. Sementara bobotnya sendiri sekitar 1,6 kg. Bobot ringan ini tuh imbas dari penggunaan material aluminium yang terkenal ringan namun juga tetap kuat. Sekarang kita masuk ke bagian port. Untuk laptop ini memiliki port di sisi kanan dan juga kiri dari laptopnya. Pada sisi kanan, kita bisa temukan sebuah charging port, satu port USB Type-C 3.1 Gen 1 yang juga berfungsi sebagai power delivery dan juga display port, satu port Gigabit Ethernet, satu port Full HDMI versi 1.4, dua port USB Type-A 3.1 Gen 1, dan satu combo audio port 3,5 mm. Dan pada sisi kiri kita bisa temukan Kensington Lock, satu port USB Type-A 2.0 dengan fungsi power port, satu slot SD card reader, dan terakhir terdapat sebuah LED indikator untuk storage. Di bagian layar, laptop ini dilengkapi dengan layar berpanel IPS berukuran 14 inci dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60Hz. Yang ini juga sudah dilengkapi dengan coating anti-glare. Dan layar ini tuh juga sudah dilengkapi dengan fitur HP SureView ya gitu ya. Aneh nggak sih lu denger HP SureView? Sure? Are you sure? Dan layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan fitur HP SureView yang sifatnya seperti cover layar digital, yang bisa membatasi pandangan orang-orang sekitar kita agar dia nggak bisa langsung lihat layar laptop kita. Jadi kayak cover-cover anti-spy yang dulu rame banget tuh di layar-layar BlackBerry tuh. Fitur ini dapat diaktifkan hanya dengan menekan tombol F2. Walaupun begitu, Pichel agak sedikit kurang sreg sebenarnya dengan fitur ini, karena pada kondisi normal ataupun kita tidak aktifkan pun, fitur dari ini tuh menghambat clarity ataupun kecerahan dari layarnya. Jadi kayak kalau geser dikit tuh langsung agak burem-burem gimana gitu. Kalau untuk panel layar yang digunakan di layar laptop ini adalah tipe M140 NVFA R5 keluaran brand InfoVision, yang secara spek memiliki tingkat kecerahan 250 nits dan akurasi warna 72% NTSC ratio. Sehingga sudah bisa dipastikan memenuhi kebutuhan basic dari kita yang membutuhkan akurasi warna dalam pekerjaan sehari-hari.
Selanjutnya untuk bezel layar yang membalut laptop ini tuh secara ukuran menurut Pichel agak setengah-setengah hati gitu deh. Karena bezel kanan dan kirinya tuh tipis, yaitu hanya 0,8 cm, tapi bezel atas dan bawahnya ini lumayan tebal, yaitu sekitar 2,1 cm dan juga 4 cm. Jadinya bentuk bodi laptop ini tuh terlihat agak kayak kotak ataupun bujur sangkar gitu deh. Bukan memanjang atau widescreen kayak laptop-laptop zaman now. Dan untuk menopang layar utamanya terdapat 2 buah engsel yang menjadi satu kesatuan. Engselnya ini enteng tapi juga kokoh menjaga layar laptop ini. Dan layar laptop ini menurut Pichel tetap stabil walaupun kita pakai dalam guncangan yang cukup tinggi. Dan bezelnya juga mendukung bukaan layar hingga 180 derajat. Pada bagian input device, laptop ini dilengkapi dengan keyboard chiclet yang nyaman digunakan. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri travel distance-nya ini tergolong pendek dan juga agak kaku bagi sebagian orang. Tapi waktu Pichel gunakan dalam membuat skrip video ini, rasanya sih nyaman-nyaman aja ya. Ditambah ukuran keycap disknya yang juga nggak terlalu kecil. Keyboard laptop ini sendiri sudah memiliki backlight bertipe solid color dengan latar warna putih. Dan ini memiliki 2 tingkat kecerahan yang kita bisa atur mempergunakan tombol F9. Selanjutnya untuk touchpad ini tuh memiliki ukuran yang Pichel bisa bilang standar, yaitu dengan ukuran 11,0 dikali 6,5 cm. Dan ada juga list beraksen chrome yang mengelilingi touchpad laptop ini untuk menambah kesan mewah. Posisinya ini nggak berada di tengah-tengah ya, tapi agak sedikit menjorok ke sebelah kiri. Dan juga tidak ada tombol klik kanan dan klik kiri yang terpisah secara fisik pada tampilan touchpad-nya. Namun kalau untuk urusan fitur sih ya seperti biasa sudah support akan smart gesture. Kalau untuk urusan keamanan, laptop ini juga memiliki fingerprint sensor yang terletak di sisi kanan, tepatnya di bawah tombol panah. Bentuknya ini seperti bujur sangkar kecil tapi muat dengan ujung jari kita. Dan warnanya ini menyatu dengan area palm rest-nya sehingga lebih enak gitu, kayak sleek gitu bentuknya. Kita bisa mengaktifkan keamanan sidik jari ini melalui fitur Windows Hello Fingerprint. Laptop HP ProBook 445G7 merupakan salah satu laptop HP yang sudah dilengkapi dengan mesin berarsitektur Zen 2 dari AMD, yaitu AMD Ryzen 7 4700U. Di mana prosesor besutan AMD ini sudah menggunakan fabrikasi 7 nanometer, walaupun menurut Pichel memang bukan teknologi yang terbaru, karena AMD sudah memperkenalkan arsitektur Zen 3. Walaupun begitu, Zen 2 ini juga masih powerful banget kok, terutama buat pemakaian saat ini. Karena dengan fabrikasi yang lebih rendah, maka efektivitas performanya lebih baik dan juga panas yang dihasilkan jadi lebih rendah. Prosesor AMD Ryzen 7 4700 ini sendiri memiliki base frekuensi sebesar 2 GHz dan dapat diturbo boost hingga 4,2 GHz dengan TDP sebesar 15 Watt. Prosesor ini hanya memiliki 8 inti fisik dan tanpa inti virtual sehingga secara total ada 8 inti. Untuk melihat ketangguhan laptop ini, kita akan uji performanya mempergunakan serangkaian benchmark seperti biasa. Yang pertama, dengan Cinebench R20 dan HP ProBook 445G7 ini mendapatkan skor sebesar 2.764 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 6 menit 25 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, dan skor yang didapat adalah 8.592 untuk esensial, 6.813 untuk productivity, dan 3.468 untuk digital content creation, sehingga rata-ratanya adalah 4.213. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya mempergunakan integrated GPU dari AMD, yaitu AMD Radeon RX Vega 7 dengan shared memory sebesar 512 MB, di mana ini akan menyesuaikan tergantung kebutuhan dan juga RAM utama kita. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Times Pi, dan hasilnya untuk grafik itu adalah 692, dan CPU-nya sebesar 3357, sehingga secara rata-rata itu dapat skor 785. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Walaupun laptop ini adalah untuk kalangan bisnis, namun nggak ada salahnya kita uji performa gamingnya. Mana tahu ya kan, ada yang nanya, minimal kita udah siapin nih informasinya. Seperti biasa kita tes dengan konfigurasi yang minimal mencapai frame rate 30 fps lah. Yang pertama GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan setting normal, average frame rate adalah 49,0,
dengan maksimum 74,7 dan minimum 34,8 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting medium, average frame rate di 64,1 dengan maksimum 74,7 dan minimum 2,9 fps. Untuk PUBG Lite dengan native resolution dan setting low, average frame rate di 68,0 dengan maksimum 80,7 dan minimum 42,8 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 26,0 dengan maksimum 32,8 dan minimum 19,4 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x720 dan setting high, average frame rate di 71,9 dengan maksimum 106,1 dan minimum 41,7 fps. Untuk Valorant, dengan native resolution dan setting high, average frame rate di 75,8 dengan maksimum 97,6 dan minimum 46,7 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi 1280x720 dan setting low, average frame rate di 66,0 dengan maksimum 84,2 dan minimum 52,2 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan setting low, average frame rate di 80,6 dengan maksimum 100,5 dan minimum 51,7 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan setting medium, average frame rate di 67,2 dengan maksimum 78,8 dan minimum 53,2 fps. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan resolusi 1280x720 dan setting lowest 60 fps, average frame rate di 59,0 dengan maksimum 60,9 dan minimum 1,8 fps. Seperti biasa, untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan preset high quality 4K dalam waktu 18 menit 46 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang ada di sisi kanan dari motherboard yang berfungsi menghisap udara panas dari prosesor dan mengeluarkannya melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di sebelah kanan motherboard atau sebelah kiri jika posisi laptopnya kita gunakan. Sekedar catatan ya, hati-hati teman-teman kalau kita pergunakan laptop ini karena udara yang dikeluarkan dari lubang ventilasi ini tuh bisa menjadi sangat panas dan bisa bikin kaget, terutama kalau misalnya tangan kita tuh nggak sengaja ada di depan dari exhaust-nya. Sekarang kita coba lihat kondisi thermal pada laptop ini. Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan tanpa pendingin udara dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dan tanpa mempergunakan cooling pad. Dan dalam keadaan idle, laptop ini menggunakan daya rata-rata 2,4 watt dengan CPU usage rata-rata tuh di 1,9%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar di 46 derajat Celcius dengan rata-rata frekuensi 1,5 GHz dan sesekali fluktuatif hingga 3,6 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU-nya langsung naik hingga menyentuh turbo frekuensi yaitu 4,19 GHz dengan daya hingga 29,9 watt dan temperatur menyentuh 100 derajat Celcius. Akhirnya setelah beberapa detik kemudian laptop ini tuh langsung throttling dan menurunkan frekuensinya hingga stabil di 3,05 GHz dengan daya sesuai TDP-nya yaitu 14,9 watt dan suhu stabil di 78 derajat Celcius. Sedangkan bodi laptopnya sendiri, suhu pada area keyboard dan juga palm rest-nya ini berkisar di 32 hingga 36 derajat Celcius, tapi di bagian exhaust-nya tuh antara 40 hingga 42 derajat Celcius. Di bagian audio, HP ProBook 445G7 ini memiliki dua buah speaker stereo berdaya 2 watt dari brand Veco. Speaker laptop ini berada di area atas keyboard dan juga menghadap ke arah atas dan berbeda dengan laptop umumnya yang biasanya menghadap ke bagian bawah. Untuk kualitas sendiri tuh Pichel bisa bilang lumayan jernih tapi kurang berasa di frekuensi bawah. Dan waktu kita tes di volume maksimal, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 81,2 desibel dan maksimum 87,1 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP ProBook 445G7. Urusan webcam, kamera yang disematkan pada laptop ini menurut Pichel agak kurang kualitasnya. Webcamnya walaupun dapat merekam video 720p 30 fps ataupun foto resolusi 1280x720, namun menurut Pichel masih agak kurang nampol gitu kualitasnya. Dan terdapat juga sebuah LED indikator berwarna putih di sisi kanan dari webcamnya.
Karena laptop ini untuk bisnis, maka sudah dilengkapi fitur privacy pada webcamnya, yaitu privacy cover. Walaupun begitu, masih harus kita buka tutup secara manual covernya, dan menurut Pichel, ya lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali deh. Buat kita yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP ProBook 445G7. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop HP ProBook 445G7. Ini dalam resolusi 720p 30fps, dan dia juga bisa menangkap gambar 0,9 megapiksel. Kalau untuk hasil gambar sih, ya seperti yang saya udah bilang, cukup noisy. Dan kemudian ada beberapa dia nggak bisa, kayak kontrasnya terlalu berlebihan gitu ya. Tapi untuk mikrofonnya ada 2 di sebelah kameranya, dan juga ada privacy cover di webcamnya. Jadi itu aja. Thank you. Untuk sisi konektivitas, HP ProBook 445G7 sudah dilengkapi dengan Wi-Fi chip Intel Wireless AC9260 yang support sertifikasi 802.11ac dan juga Bluetooth versi 5.1. Sayang banget belum ada Wi-Fi 6. Namun buat teman-teman yang lebih suka menggunakan koneksi kabel, maka sudah ada Gigabit Ethernet dari Realtek RTL 8168/8111. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai berjenis lithium-ion 3 sel dengan kapasitas 42.000 mAh yang integrated di laptopnya. Saat kita stress test mempergunakan Aydan 4 dan maximum brightness, laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 42 menit. Dan kemudian Pichel juga coba tes mempergunakan laptop ini untuk keperluan scripting dan menonton YouTube dengan mode better battery dan juga medium brightness, maka kita bisa mendapatkan waktu tuh sekitar 5 jam gitu ya kita pakai. Baterai laptop ini masih tersisa 24%. Untuk pengisian baterainya sendiri tuh kita bisa mempergunakan charger bawaan yang memiliki output sebesar 19,5 volt dan 2,31 ampere, sehingga total dayanya sendiri adalah 45 watt. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 28 menit dalam keadaan laptop idle. Di bagian upgrade, HP ProBook 445G7 memiliki beberapa opsi upgrade. Untuk bagian memori, saat ini sudah terpasang satu keping memori DDR4 dengan kapasitas 16GB 3,2 GHz pada laptop ini. Dan disediakan lagi satu slot DDR4 untuk ekspansi kapasitas memorinya. Modul RAM yang tersedia ini saat ini bisa teman-teman ganti ataupun tambah dengan kapasitas yang lebih besar, atau bisa langsung nih ditambahin ke slot yang tersedia yang kosong tadi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur dual channel-nya yang akan sangat membantu banget, terutama untuk prosesor seperti Ryzen. Dan sebisa mungkin kita tambahkan keping memori dengan kapasitas dan juga frekuensi yang sama. Sementara untuk prosesor Ryzen 7 4700U ini mendukung kapasitas RAM DDR4 hingga 64GB. Selanjutnya pada bagian storage, saat ini sudah terpasang satu keping modul NVMe berkapasitas 512GB dan masih disediakan sebuah slot SATA untuk hard disk ataupun SSD SATA berukuran 2,5 inci. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk upgrade yang bisa bikin kantong jebol. Selebihnya nggak ada opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, HP ProBook 445G7 adalah sebuah laptop bisnis yang memang difokuskan pada kemampuan prosesor untuk pekerjaan kantoran seperti Excel, PowerPoint, Word, ataupun mungkin buat kita yang pakai editing ataupun coding-coding gitu masih oke lah. Secara desain dan juga fitur memang masih diarahkan ke business minded, seperti contohnya desain yang simple dan polos, fitur privacy guard di layar, hingga cover untuk kamera. Tapi kalau untuk urusan game sih memang nggak usah berharap banyak lah. Integrated GPU-nya masih dalam level yang kurang pas kalau kita mau ajak main game. Sebenarnya bisa sih nyampe 30 fps untuk beberapa game AAA, tapi kita harus menurunkan beberapa setting ataupun resolusi. Dan untuk urusan harga, laptop ini tuh dibanderol mulai dari 16 jutaan pada HP Store untuk model yang seperti Pichel review kali ini. Harga yang masih masuk akal dengan spesifikasi seperti ini, dan mengingat kemampuan upgrade-nya yang cukup besar gitu ya, sehingga masih bisa dipergunakan untuk beberapa tahun ke depan lah. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop HP ProBook 445G7. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Kalau kalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita, yaitu Pichel Main Game. Atau untuk teman-teman yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel Media Group ini sendiri, bisa kunjungi channel PMG Fans. Jangan lupa subscribe.
Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Rancak tanah. Bungkus.